Pelan-pelan lihat kaca ya, lihat kaca ya. Tergaulan. Sorry. Maaf. Ya, Pade. Banyak ngomong bagus. Sini aja ada lapar. Di luar yuk. Ganteng kau dicelok Pade. Balik. Awas lubang. Sana geser dulu. Oke, Pade. Oke. Ini Pade. Enggak bisa keluar. Ayo mundur aja rame. Mundur. Hujan. Oke, yuk. Ini itu siapa? Ya, audio roll. Oke, boleh Pade. Boleh apa? Boleh pertemuan sebelumnya. Kan tadi kan diomongin udah tadi. Nah, kita pertama kali ketemu sama ini. Mas Ojek gimana? Di damai apa? Lewat. Sebenarnya saya mau nggak pernah ada permusuhan. Cuman bertemu di kementerian ini Menkumham memang diinisiasi diatur oleh Pak Effendi Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat. Politik nggak boleh ngomong. Apa ya? Doa itu doa. Once sendiri gimana? Mas? Pertemuan sama buat saya rasa baik ya pertemuan hari ini, paling tidak ada titik cerah, nanti ada langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Wujudnya adalah FGD, tadi mungkin sudah disampaikan, agar semua pihak itu bertemu, lalu kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada keluhan dari pencipta, kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Mas Ojek, puas nggak dengan hasil perundingan mediasi tadi dengan kementerian? Ya, puas. Terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuannya. Ya, pasal 23 bakalan dihapus atau gimana? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya permen, peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Khususnya misalnya dalam hal tarif. Katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, IO, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi sehingga realistis dan cukup besar jumlahnya. Larang secara personal masih boleh di luar undang-undang? Tidak ada obrolan itu seperti itu tadi. Obrolannya begini,
Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat tadi. Saya nggak perlu berbusa-busa ngomongin, Pak Menteri sepakat. Jadi Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Setelah pertemuan ini bakal ngasih izin untuk menyanyikan tadi, ya nggak bakal lah. Semua tadi semua pengarang lagu tadi udah sepakat bahwa semuanya harus pakai izin. Tadi kan udah dibicarakan tadi di depan. untuk Panca sendiri. Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dani, Nah, ya, itu. baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, gitu ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja, ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu, tidak bisa larang-larang itu. Bisa kalau katanya Pak Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu Lebih supreme daripada khususnya pasal 3. pengkhususannya adalah pasal 23 ayat 5. Ya, tadi kan ada rekamannya, nanti kan setelah rekamannya. Bukan Pak gitu Menteri tadi kalimatnya, sepakat. bukan gitu Pak kalimatnya. Menteri tadi sepakat tuh. Makanya Bang Ilai tadi saksi-saksi yang lain. Ya boleh, Bang. Ya. Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada hukum yang umum ya. Lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, Enggak. apakah Menteri pasti tahu itu? Ya sarjana hukum S1. Kalau profesor Udah pasti tahu itu. Udah pasti tahu. Udah pasti tahu. Ya, coba kasih nanti videonya ya. Pasal Pak, ada di hukum itu. Semua sarjana hukum di dunia tahu. S1. Nah. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Begitu. Jadi tadi gini, Mas, bentar, saya jelasin, Mas. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah, artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi lex specialis generalis tadi. Dia kewajibannya Kalau hanya bayar, membayarkan gitu. kalau Inilah bayar, nanti. boleh tahu? Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama, ya, dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak Kalau dituntaskan nggak ada hari masalah ini. kita nggak bakal ada jadi. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke. Kita Jangan sebelum khawatir, saya nggak boleh lagunya Dani lagi. Kalian merasa nggak selama ini membayar? Membayar, selama ini kan membayar ya kan? Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya. Mereka yang harus bayar. Itu dalam kontrak saya. Onca tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya betul. Onca tidak punya tanggung jawab untuk Sudah membayar. kontraknya itu. Saya Jadi kontraknya. jangan tanya Onca harus bayar. Onca tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Dan sama Once berdua nih, Lu sih paling bisa aja. gua kemarin ngusulin. Kayaknya negara ini bersyukur Dani bisa menyuarakan ini, akhirnya royalti jadi penting di Indonesia hari ini. Sekarang saya nih ngusulin ke negara, tapi Dani setuju nggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Karena udah minggu kita Ya, nanti ya. Mesti dijelasin dulu. Iya. Onca tidak Jadi punya dulu. kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Onca tidak pernah punya kewajiban Tuh, bayar bener kan? royalti. yang berkewajiban tuh IO. Udah gitu sama Udah, IO. udah tangan Tanya sama IO. Kita sepakat. Kita sepakat.
SGBT nanti. Go. Oke. Ini buka puasa di mana tadi? Di kafe. Saksinya nih, yang ada di kementerian nih. Saksinya nih, mana Badai? Apa yang dikatakan Menteri tadi soal larang-larang tadi? Oh iya, memang lo di sini gue ini. Jadi memang menurut Pak Menteri, Pasal 23 memang bermasalah. pasal 23 itu memang menjadi akar masalah. Ya, akar masalah yang mana eksklusivitas pencipta jadi nggak jelas. Di situ kan dikatakan silakan bawakan karya orang tanpa izin asal bayar, ya kan? Imbalannya kepada LLK. Nah, jaminan bayar aja juga nggak ada. Gitu loh. Kita pun dapat bayaran nih. Erika, saya, kemudian ada Mas Piu, ada Mbak Dewi Lestari dan beberapa pencipta yang mungkin tidak hadir di sini. Dapat cuma 500.000. Itu kan adalah nilai yang tidak wajar. Bahkan di undang-undang dikatakan undang-undang diatur untuk supaya kita dapat nilai kewajaran. Nah, nilai kewajarannya ada di mana? Jadi menurut Pak Menteri tadi sebenarnya ya proteksi kita sudah ada di pasal 9. Jadi memang izin ini mengatasi segala sesuatu. Jadi jangan lagi dibalikan atau digiring opini bahwa Kita nggak bisa melarang. betul dan terkesan kayaknya kelembagaan ini yang memiliki kekuasaan ya untuk menentukan bahwa membawakan lagu itu tergantung pada lembaga-lembaga. Bukan, hak cipta itu melekat kepada pencipta. Ya udah itu aja yang dipegang. Pokoknya tadi Pak Menteri bilang pasal 9 itu posisinya lebih kuat. Jadi Iya. pasal lainnya itu menyempurnakan dan itu nanti akan ditinjau kembali. Iya. Walaupun untuk judicial review Ya, itu butuh waktu butuh panjang waktu ya. panjang. Jadi mungkin dengan perpu atau apa? Iya. Dengan Revisi peraturan. pelaksananya. Jadi permen ya. Jadi memang tadi Pak Menteri udah menegaskan. Ya gitu. Jadi teman-teman tolong di Jadi begini teman-teman, ya. lagu itu, apalagi lagu Dewa 19, lagu Chris Party, lagu Kota, lagu Anji, lagunya Denny Kesmala, lagunya Rika, itu bukan public domain. Itu yang sarjana S1 belum paham. Udah meninggal 70 buka pernyataan lu. Jadi karena Pak Menteri tadi itu udah profesor doktor, jadi saya tidak perlu berbusa-busa untuk menjelaskan soal itu. Karena lagu itu bahkan tidak hak cipta itu tidak pernah diberikan oleh undang-undang. Sudah ada sejak lahir ya Mas. Iya. Jadi ya harus minta izin. Balik lagi ke pasal 9 menurut Pak Menteri. Itu yang tadi yang mungkin nanti lagi tidur kali. Tapi emang pernyataannya itu Yang paling gampang gini ya. Intinya harus minta izin. Sekarang kalau gue lebih kepada pengguna yang real, seorang penyanyi performa. Lo tanya bayarannya berapa? Pencipta lagu dapatnya berapa? Silakan. Jadi ini berlaku kepada penyanyi profesional ya. tanya gue. Bukan, bukan penyanyi-penyanyi. Anji lu berapa? Yaudah coba lo Coba tanya tanya, gue. berapa, Anji berapa? Oke, bayarannya misalnya 100 juta. Oke. Ya, lebih dari 100 juta ya. Nah, terus bayaran Pencipta lagu berapa? Oke, gini, sebagai gue pencipta lagu ya nggak ada. Gitu. Tapi dia dibayar sebagai performa. Gue dibayar sebagai performer, makanya sebenarnya ini juga himbauan untuk para performer, teman-teman penyanyi juga. Kita perlu memperhatikan apa suara dari komposer ini. Jadi maksudnya bukan kita selama ini kan kita berlindung di balik pasal yang bermasalah itu. Jadi gue menghimbau teman-teman musisi, penyanyi terutama untuk lebih memperhatikan masalah ini, bukan untuk bertabrakan, tapi untuk memperhatikan suara komposer dan hak komposer itu. Menyelesaikan masalah yang sudah lama terjadi. Ya. Gitu ya. Ini balik lagi pelarangan personal di dalam penyanyi yang lain. Silakan bawa ini jangan ribet semuanya. Yang gue tadi tolong ditayangin ya. biar pada tahu. Kalau gue ditanya ini Saya Ayo, ini tadi nggak
sini. Hebat.